Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pernah ada satu hadis yang berbicara tentang burung, seekor burung. Kata Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah, maka kalian akan seperti burung gitu, kurang lebih seperti itu. Maksudnya apa? Kata Nabi, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu tawakalnya tinggi sekali. Dia pergi dari rumahnya, keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, dengan perut yang kosong, dan dia kembali dengan perut kenyang. Bahkan lebih itu maksudnya dia membawakan makanan buat anak-anak yang ada di sangkar. Ya, terkesannya mudah sekali hidupnya burung gitu ya. Yang penting usaha keluar gitu ya. Tapi itu kata Nabi, seandainya kalian punya husnul tawakkul, tawakal yang baik, itu kayak burung. Dia berusaha keluar dari rumahnya, mengepakkan sayapnya, keluar. Kalau mungkin kita hari ini keluar manasin motor atau mobil berangkat, itu bagian dari seperti burung yang keluar dari sangkar. Pulang dalam kondisi kenyang, berangkat dalam kondisi lapar. Nah, ini kan tentang tawakal ya teman-teman ya. Yang kadang sebagian orang meyakini tawakal itu tanpa usaha, ya udahlah tawakal aja, yang penting nanti kita terserah Allah aja. Itu tawakal yang salah. Tawakal yang tidak didahului atau diawali dengan usaha maksimal, usaha keras. Itu tawakal yang salah. Sedangkan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ini ayat yang kita akan bahas. Surat At-Talaq ayat 3. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Ya. Artinya cukuplah Allah yang disandarkan semua urusan itu, bukan yang lain. Kenapa kalau kita bersandar sama orang yang punya harta, hartanya habis, selesai. Kita bersandar kepada orang yang punya jabatan, jabatan yang nggak ada lagi, selesai. Jadi ya nggak cukup kayak gitu. Makanya Allah bilang yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan semua harap dan usahanya dan hasilnya kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Nggak perlu lagi kita tawakal atau menyandarkan urusan kita kepada selain Allah. Nah, di sini kenapa sih kita perlu tawakal? Dulu saya teringat pesan guru-guru saya itu, tawakallah ya, seperti atau berusahalah seakan-akan kau sukses hanya untuk karena memang hasil jeripayah usahamu, dan bertawakallah seakan-akan kamu tidak pernah berusaha sebelumnya. Wah, ini arti kita diajari atau kita diajarkan untuk maksimal di semua sisi. Kalau kita lagi berusaha, maka kencangkan sisi usahanya. Kalau kita lagi diminta tawakal atau sedang kita bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya dan bagaimana Allah saja deh. Saya sudah menjalankan semaksimal mungkin, semampu saya, semampu kita. Hasil akhir Allah yang menentukan. Nah, kenapa? Karena tawakal itu mewarisi ketenangan dalam diri kita. Tawakal itu melahirkan ketenangan. Ya, karena kenapa? Kita menyandarkan sesuatu, bergantung kepada yang maha segalanya. Tenang kita. Kalau orang kita menitipkan harta kita sedikit, yang sedikit itu aja kepada sekelompok orang atau beberapa orang aja yang kita kenal amanah, itu tenang. Masa kepada Allah kita menyandarkan semuanya, menggantungkan semuanya, masa kita nggak lebih tenang? Kan salah berarti ya.
Baik. Kenapa harus ke Allah? Ya memang hanya satu-satunya zat yang berhak untuk dijadikan tempat bergantung, ya Allah saja. Tadi saya katakan, kita bergantung kepada yang punya harta, harta habis selesai. Kita bergantung kepada yang punya jabatan, jabatan selesai juga. Tapi kepada Allah, dan Allah lah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Ya. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Ya. Tawakal dalam urusan apa saja? Pertama, kita meminta pertolongan dalam kemenangan, gitu ya. Kemudian kalau orang-orang pada menjauh atau pada orang-orang manusia pada berpaling dari kita saat kita minta bantuan, ya kan? Kalau kita merasakan hal-hal yang itu bagian dari takdir hidup kita perlu tawakal kepada Allah. Ya. Alasannya kenapa kita perlu tawakal? Ya karena Allah lah yang paling berhak untuk kita sandarkan, untuk kita gantungkan harapan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.